Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Inggris. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, setelah kemarin kalian mempelajari tentang memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, dan kalian juga mempraktekannya, sekarang kita ke materi baru, yaitu pronouns. Apa itu pronouns? Kita simak selanjutnya ya. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang menggantikan suatu kata benda atau frase kata benda. Fungsinya yaitu untuk menghindari pengulangan kata benda tersebut atau pengulangan kata yang sama yang telah dibuat sebelumnya. Ada beberapa jenis pronouns, tapi kita hanya akan mempelajari 3 saja. Dan dari 3 ini nanti akan saya terangkan dalam 2 video penjelasan ya. Dalam video ini saya hanya akan menerangkan pronoun pertama dan yang kedua, yaitu subjective pronoun atau pronoun sebagai subjek dan objective pronoun atau pronoun sebagai objek. Yang pertama yaitu subjective pronoun. Apa itu subjek? Subjek bisa diartikan sebagai pelaku. Biasanya dalam kalimat itu subjek terletak di awal kalimat atau paling depan. Jadi subjective pronoun di sini digunakan untuk menghindari pengulangan nama subjek. Apa saja yang termasuk dalam subjective pronoun? Pasti kalian sudah sering mendengar ini sebelumnya. Ya, dalam subjective pronoun ini ada kata I yang artinya saya, you artinya kamu atau bisa juga diartikan kalian, they artinya mereka, we artinya kami atau kita, she artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, it artinya dia tapi digunakan untuk selain orang. Bisa digunakan untuk benda atau binatang. Kita lihat contoh berikut ini. Riani adalah temanku. Riani anak yang rajin. Di sini ada 2 kata Riani. Dan untuk menghindari pengulangan kata Riani, maka kita membutuhkan pronoun atau kata ganti. Dan kata ganti yang kita gunakan yaitu menggunakan subjective pronoun. Karena Riani di sini posisinya sebagai subjek atau pelaku, terletak di awal kalimat. Dan kalimatnya menjadi Riani adalah temanku. Dia anak yang rajin. Dan kalau kita bahasa Inggriskan menjadi Riani is my friend. She is a diligent girl. Kenapa kita pakai kata she? Karena kita akan menunjukkan pada dia perempuan, yaitu Riani. Sampai sini sudah mulai jelas kan? Contoh yang kedua, Pak Anwar adalah seorang guru komputer. Pak Anwar sedang mengajar di dalam kelas. Di sini ada pengulangan kata Pak Anwar. Kalimat yang pertama dan pada kalimat yang kedua. Jadi, kita memerlukan pronoun atau kata ganti untuk menggantikan kata Pak Anwar pada kalimat yang kedua. Ya, berubah menjadi dia. Kalimatnya menjadi
Pak Anwar adalah seorang guru komputer. Dia sedang mengajar di dalam kelas. Lalu, pronoun yang kita gunakan yaitu he, karena Pak Anwar adalah dia laki-laki. Kalimat bahasa Inggrisnya menjadi Mr. Anwar is a computer teacher. He is teaching in the classroom. Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang subjektif pronoun. Sudah mulai bisa mengerti ya? Sekarang kita lanjutkan ke pronoun berikutnya, yaitu objektif pronoun. Apa itu objek dalam sebuah kalimat? Objek merupakan hal yang dikenai. Objek ini terletak setelah predikat. Yang termasuk dalam objektif pronoun yaitu ada kata me, artinya saya, you, artinya kamu atau kalian, them, artinya mereka, us, artinya kami atau kita, her, artinya dia perempuan, him, artinya dia laki-laki, it, artinya dia, tapi untuk benda atau binatang, selain orang. Kita lihat contoh berikut. Park Seo-joon is my favorite actor from Korea. I like Park Seo-joon very much. Ada pengulangan kata dalam kata Park Seo-joon. Nah, Park Seo-joon di sini posisinya sebagai objek karena terletak setelah predikat. Maka, untuk menghindari pengulangan kata tersebut, kita cari pronounnya atau kata gantinya. Kata ganti objek untuk dia laki-laki yaitu him. Maka, kalimatnya berubah menjadi Park Seo-joon is my favorite actor from Korea. I like him very much. Contoh yang kedua, hari ini adalah ulang tahun Weni. Aku memberi Weni sebuah hadiah istimewa. Ada pengulangan pada kata Weni. Weni di sini posisinya sebagai objek karena terletak setelah predikat. Kalian bisa lihat ya tanda panah-panahnya dan keterangan di bawah kata. Maka kalimatnya berubah menjadi hari ini adalah ulang tahun Weni. Aku memberinya sebuah hadiah istimewa. Weni kita ganti menjadi nya. Lalu bagaimana bahasa Inggrisnya? Karena Weni adalah seorang perempuan, dia perempuan, pronounnya menjadi her. Maka kalimatnya, today is Weni's birthday. I give her a special present. Sampai di sini sudah jelas kan? Yuk kita lanjut ke tabel berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Ada tabel subjektif pronoun dan objektif pronoun. Kita lihat perubahannya. Yang pertama ada kata I sebagai subjek dan berubah menjadi me sebagai objek. Tapi artinya masih sama ya. Lalu yang kedua, you tetap menjadi you kalau you ini tidak berubah. Lalu ada kata we berubah menjadi us, they berubah menjadi them, he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, dan it masih tetap sama it, baik subjek maupun objek.
Coba kalian perhatikan contoh kalimat benar dan salah berikut ini, sambil kalian lihat pada tabel di sampingnya. Saya bertemu dia perempuan tadi malam. I met she last night. Ini merupakan kata yang salah, karena di sini dia perempuan sebagai objek, maka kita tidak boleh menggunakan kata she, tapi yang kita pakai adalah her. Maka kalimatnya menjadi I met her last night. Kalimat yang kedua, mereka tidak mengenal kami. Mereka sebagai subjek dan kami sebagai objek. They don't know we. Apakah kalimat ini benar? Tidak, karena menggunakan we. Lalu berikutnya, them don't know we. Apakah kalimat ini benar? Tidak, karena menggunakan them sebagai subjeknya. Lalu yang benar bagaimana? Kita lihat pada tabel di sampingnya, jangan lupa ya. Mereka sebagai subjek yaitu kita menggunakan they. Lalu kami sebagai objek kita gunakan us. Maka kalimat yang benar menjadi they don't know us. Sekarang kalian coba isi titik-titik berikut dengan pronoun yang sesuai. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.